Bab 69. Wira tertawa sinis dan berkata, "Tidak masalah kalau kalian tidak berani. Orang-orang dari Dusun Darmadi berani. Kami melawan preman dan tidak takut ditangkap petugas polisi. Tidak apa-apa kalau kalian tidak membantu. Tetapi mengapa kalian menghalangi dan memberikan kesaksian palsu untuk mendukung orang yang melukai kalian? Kalau kalian bukan pengecut, lalu apa?" "Kami bersalah," ujar beberapa pedagang dan warga desa sambil meneteskan air mata. Ketika Zabran menghajar Iwan, Eko tidak berani mengatakan apapun dan langsung pergi begitu saja. Saat itu, mereka semua merasa sangat puas. Regan dan beberapa petugas polisi lainnya menggeleng. Memangnya apa gunanya membuat para nelayan dan pedagang ini meminta maaf? Kalau mereka tidak berani memberi kesaksian, semua ini hanya sia-sia. Boom! Wira melompat dari papan batu itu dan meraih keras seorang nelayan yang berlinang air mata. "Berapa banyak ikan yang kamu jual di sini? Berapa banyak komisi yang telah diambil oleh mereka?" Nelayan tua yang kurus kering itu mengenakan pakaian compang camping dan bertelanjang kaki. Dia menatap Wira yang galak dan dengan refleks menjawab, "Aku telah menjual ikan di sini selama 10 tahun. Biasanya, aku datang menjual ikan setiap 3 hari sekali, dengan total berat 5-10 kilogram ikan. Paling sedikit yang pernah diberikan kepada mereka 80 gabak, dan paling banyak 160 gabak." Wira kembali bertanya, "Kalau begitu, setiap kali kamu diperas sekitar 100 gabak. Dalam 10 tahun ini, apa kamu tahu berapa banyak uang yang telah diperas oleh mereka?" Nelayan itu menggeleng. Dia tahu bahwa jumlahnya cukup banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghitungnya. Wira menjelaskan, 3 hari sekali kamu membayar 100 gabak. Setiap bulan berarti kamu harus membayar 10 kali. Jumlahnya adalah 1000 gabak. Dikalikan 12 dalam setahun. Berarti totalnya 12.000 gabak. Dalam 10 tahun ini kamu sudah diperas sebanyak 120.000 gabak. Apa? Mereka telah memeras uangku sebanyak 120.000 gabak. Setelah hidup selama ini, aku bahkan belum bisa mengumpulkan 10.000 gabak. Nelayan itu menangis meraung-raung. Bagaimana bisa mereka memeras uangku sebanyak itu? Mereka benar-benar kejam. Anakku saja belum menikah. Dia masih harus membangun rumah. Sadis sekali mereka. Banyak sekali nelayan yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selama bertahun-tahun, preman-preman itu bisa mengambil begitu banyak uang. Para pedagang lainnya menggertakkan gigi mereka. Setoran mereka bahkan lebih banyak daripada nelayan-nelayan itu. Sebaliknya, pedagang ikan yang mendapat keuntungan sedikit tidak terlalu peduli. Wira menarik seorang nelayan muda dan berkata, "Sudah berapa lama kamu menjual ikan di sini? Berapa banyak ikan yang diambil oleh preman itu setiap kali?" Nelayan muda itu langsung panik dan berkata, "Aku juga tidak bisa menghitung. Aku menjual ikan untuk biaya pengobatan ibuku. Aku menjual ikan setiap 3 atau 4 hari sekali. Sekitar 10 hingga 20 kilogram setiap kali. Paling sedikit, aku pernah membayar 60 gabak. Paling banyak 360 gabak. Aku sudah menjual ikan di sini selama 3 tahun. Tolong hitung berapa banyak uang yang mereka peras dariku." Wira menjelaskan, "Kita hitung dengan 100 gabak setiap kali. Berarti sebulan 1000 gabak. Dalam setahun 12.000 gabak. Dikalikan 3 tahun berarti 36.000 gabak." Nelayan muda itu menggertakkan giginya sambil menangis. Kalau mereka tidak mengambil 36.000 gabak itu, penyakit ibuku pasti sudah sembuh sekarang. "Kamu masih muda, jadi masih bisa jualan ikan selama 30 tahun lagi di sini." Wira kembali menghela napas. Setahun 12.000 gabak. Berarti 30 tahun sudah 360.000 gabak. Uang sebanyak itu, kamu sudah bisa menjadi tuan tanah dan membangun rumah besar. Juga bisa digunakan untuk makan enak selama 10 tahun. Tidak bisa. Aku tidak bisa memberikan mereka uang sebanyak itu. Aku harus menabung untuk biaya pengobatan ibuku. Mendengar ucapan Wira, nelayan muda itu seketika merasa kerugiannya sangat besar. Para nelayan dan pedagang lainnya juga menghitung berapa lama mereka bisa hidup dan berapa banyak uang yang harus diberikan kepada para preman ini. Dulu, mereka tidak bisa menghitung. Sekarang setelah diberitahu cara menghitungnya, mereka bisa dengan mudahnya menghitung pendapatan selama 10 hingga 30 tahun ke depan. Sebelumnya, mereka tidak pernah menghitungnya. Sekarang setelah dihitung-hitung, mereka sendiri juga terkejut dengan nominalnya. Para pedagang dan nelayan itu marah besar. Ingin sekali rasanya mereka bertarung habis-habisan dengan para preman itu. Bukannya mereka yang tidak bisa menghasilkan uang. Hanya saja,
Semua uang mereka diperas oleh preman-preman itu. Mana bisa begitu cara perhitungannya? Banyak sekali orang yang baru berusia 30-an sudah meninggal. Jadi mana bisa menjual ikan selama 20-30 tahun? Terkadang ikan mereka juga tidak laku. Terkadang tidak bisa mendapat ikan sama sekali. Orang ini pandai memengaruhi pikiran orang. Regan dan ketujuh petugas lainnya melirik Wira sekilas. Tampaknya mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Jika mereka berbicara sembarangan sekarang, takutnya pada nelayan yang kehilangan akal sehat ini akan menghabisi mereka. Kita lahir di dunia ini bukan untuk menderita, dihukum, kelaparan, direndahkan, dieksploitasi, atau menjadi budak orang lain. Meskipun kita biasa-biasa saja, kita harus hidup dengan martabat, kata Wira sambil memanjat ke atas batu. Dia memandang orang-orang di bawah dengan melebarkan kedua lengannya dan berkata, "Sekarang, nasibmu ada di tanganmu sendiri. Bupati telah memutuskan untuk mendukungmu. Apakah kalian mau terus menjadi pengecut yang tidak berdaya? Apakah kalian mau terus memberikan ratusan ribu gabak kepada preman yang jahat? Apakah kalian mau membiarkan orang tua, pasangan, dan anak-anakmu kelaparan dan kedinginan?" Tidak mau. Para pedagang dan nelayan berteriak sambil menggertakkan gigi mereka. Wira meletakkan tangannya ke samping telinga, lalu berkata, lebih keras suaranya, "Aku tidak kedengaran. Tidak mau. Tidak mau." Teriakan para nelayan dan pedagang itu berteriak dengan ganas, seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas. Regan dan ketujuh petugas polisi lainnya gemetar ketakutan. Baru kali ini mereka melihat orang-orang ini menjadi begitu menakutkan. Baiklah kalau kalian tidak mau. Wira menunjuk ke arah pengadilan dan berkata, "Pengadilan ada di sana. Tuan Bupati sedang menunggu kalian. Jadilah pahlawan untuk sekali ini saja. Jadilah pahlawan bagi orang tua, istri, dan anak anu. Jadilah pahlawan yang melawan nasib dan menghabisi orang-orang yang menindas kita. Ayo, kita lindungi uang jerih payah kita. Ayo," teriak sekelompok pedagang dan nelayan itu dengan keras. Mereka langsung berbondong-bondong pergi ke pengadilan. Regan dan ketujuh petugas lainnya melihat tampang ganas sekelompok orang ini. Kemudian melihat kembali Wira yang sedang tersenyum. Seolah-olah melihat seekor binatang buas, keringat dingin mengucur membasahi punggung mereka. Pada saat ini, mereka baru mengerti mengapa orang intelektual tidak membutuhkan pisau untuk membunuh seseorang.